There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada. Amin. Nah, hari ini aku mau share lagi aktivitas seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang lain. Siapa tahu dengan menonton video aku kalian jadi termotivasi buat ikut beberes juga. Nah, oke, langsung aja ke videonya. Jadi ini aktivitas aku di pagi hari. Ini aku mau jemurin baju ya teman-teman. Seperti biasa, setiap hari itu aku pasti nyuci baju gitu ya teman-teman. Tapi akhir-akhir ini di sekitar daerah sini tuh lagi sering mati PDAM-nya gitu ya teman-teman. Makanya untuk cucian baju aku itu biasanya 2 hari ataupun 3 hari gitu teman-teman. Ini tuh sebenarnya cucian kemarin, jadi kemarin itu udah sempet aku jemur, tapi berhubung cuacanya itu mendung, jadi sampai sore itu belum kering-kering juga ya teman-teman. Karena aku selain nyucinya manual, aku juga nggak pakai pengering gitu. Nah, ini alhamdulillah cuacanya cerah, jadi ini mau aku jemur lagi. Semoga aja nanti sore itu udah pada kering gitu ya teman-teman. Karena stok celana di Asia juga udah mulai menipis gitu ya teman-teman. Jadi masih ada beberapa aja yang di lemari dan sisanya itu di sini. Nah, jadi di sini tuh lagi sering mati airnya gitu ya teman-teman. Jadi dalam 1 bulan itu air PDAM bisa mati 3 sampai 4 kali gitu teman-teman. Alhamdulillah untuk kontrakanku itu jarang banget mati gitu ya teman-teman. Misalkan mati airnya itu cuma bentar aja. Tapi di daerah sebelah itu udah 8 hari mati airnya gitu teman-teman. Dan untuk di tempatku ini udah 2 hari gitu. Untungnya setelah aku nyuci baju itu aku langsung kerja buat ngisi air tandon gitu, dan itu alhamdulillah juga masih ngalir airnya ya teman-teman. Dan di sore harinya itu airnya udah mati lagi. Pokoknya kalau nggak ada air itu rasanya galau banget ya teman-teman, apalagi kita yang punya anak kecil, otomatis cucian baju itu numpuk setiap hari. Nah, ini habis jemurin aku langsung kerja buat nyapu depan kontrakan. Ini kakak Nabila sama Ade Asa juga habis bangun tidur gitu ya teman-teman, terus mainan di depan. Seperti biasa kalau aku lagi beberes itu anak-anak pasti ngikut gitu ya teman-teman. Nah, ini Ade Asa itu minta duduk di atas, tapi pas aku bantu itu nggak mau gitu. Selanjutnya ini aku mau natain area tempat bermain anak ya teman-teman. Ini karpetnya juga belum aku gulung, masih terpasang rapi di sini. Terus juga itu untuk toplesnya udah pada kosong gitu ya teman-teman. Nah, ini mau aku sapu-sapu dulu. Jadi untuk karpetnya itu rencananya nanti mau aku gulung, karena takutnya nanti itu kena ompolnya adik aja gitu ya teman-teman. Karena kalau untuk karpet itu kalau misalkan udah kena ompol ataupun noda yang lain itu susah banget dibersihkan ya teman-teman. Sambil aku beberes, ini anak-anak juga lagi pada mainan lari-larian gitu ya teman-teman. Untuk karpet itu biasanya nggak aku pasang tiap hari ya teman-teman, jadi di acara-acara tertentu aja seperti lebaran, terus acara tasmiahan atau akikoh anak gitu. Jadi selebihnya itu biasanya aku gulung dan aku simpen aja di pojokan. Biasanya aku tuh lebih sering pakai yang perlak plastik itu ya teman-teman. Dan itu untuk toplesnya itu udah pada kosong tapi belum aku singkirin gitu. Nah, itu barang-barang yang ada di atas box bayi itu aku juga bingung mau naruh di mana ya teman-teman, karena emang udah nggak ada tempat lagi selain di sini gitu. Misalkan mau aku buang itu juga sayang juga ya teman-teman, karena itu tuh isinya
kardus-kardus barang-barang gitu, ada kardus TV dan kardus yang lain. Jadi misalkan nanti aku pindahan, kalau misalkan ada kardusnya itu kan lebih gampang gitu ya teman-teman. Jadi barang-barang itu lebih terlindungi gitu. Area depan udah selesai aku sapu-sapu, terus ini selanjutnya aku mau bersihin area kamar ya teman-teman. Ini untuk spraynya udah aku ganti, jadi hari ini nggak aku ganti karena masih bersih ya teman-teman. Ini cuma aku kebersihin terus aku rapihin dikit. Nah aku tuh suka banget sama spray ini ya teman-teman. Jadi aku tuh beli di tempat toko spray ini tuh udah 3 kali atau 4 kali gitu teman-teman, karena emang bahannya itu adem, terus juga pas di kasurku gitu ya teman-teman. Ukurannya itu pas, karetnya itu sampai ke bawah gitu. Ini dulu aku belinya di Shopee, bahannya adem, jadi aku beli sampai beberapa kali gitu ya teman-teman. Terus untuk sarung bantalnya itu bordiran gitu, jadi aku suka. Dan untuk motifnya itu lucu-lucu ya teman-teman dan bagus-bagus gitu. Alhamdulillah untuk kasurnya udah rapi, udah bersih. Terus ini aku lanjut sapu-sapu di area kamar dan area depan kamar gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya ini aku mau naruh sampah di depan kontrakan. Jadi itu sampahnya udah ada beberapa kresek gitu ya teman-teman, karena belum diambil juga. Oh ya, untuk sampahnya karena sekarang itu budenya udah nggak bisa ngambilin sampah, jadi ini sampah terakhir yang nanti mau diambil gitu ya teman-teman. Dan selebihnya nanti aku mau buang sendiri ke tempat pembuangan sampah, walaupun agak jauh tapi mau gimana lagi ya teman-teman, karena emang di sini tuh buang sampahnya itu agak susah gitu. Selanjutnya ini aku mau ngecek stok yang ada di kulkas. Ini masih ada stok bakso beberapa aja. Jadi kemarin aku tuh sempat beli bakso gitu teman-teman buat lauk anak-anak itu. Nah ini untuk baksonya mau aku masak, jadi mau aku habisin aja stoknya gitu ya teman-teman. Karena sekarang aku tuh jarang banget food prep, jadi kulkas aku itu lebih sering kosong. Dan untuk stoknya itu biasanya aku nyetok paling untuk 2 hari ataupun 3 hari gitu. Ini untuk baksonya aku iris kecil-kecil, jadi satu buletan bakso itu aku iris menjadi 4 bagian. Selanjutnya aku mau iris sayurannya juga, jadi hari ini aku mau masak tumis bakso campur sayuran gitu ya teman-teman. Ini juga masih ada stok jagung, masih ada 1 gitu. Jadi kemarin pas aku beli satu plastiknya itu isinya 3, dan ini masih ada sisa 1, jadi mau aku campurin ke tumisannya nanti. Biasanya kalau jagung yang buat sayur itu udah dikupasin kayak gini ya teman-teman, dan ini tuh rasanya nggak yang manis gitu. Kalau yang jagung manis itu biasanya masih ada kulitnya. Selanjutnya ini aku mau ngupasin bawang merah sama bawang putih. Jadi untuk bumbunya aku cuma pakai bawang merah, bawang putih iris aja, nggak aku kasih cabai karena nanti anak-anak juga ikut makan juga ya teman-teman. Aku ngirisnya di atas tudung saji aja karena emang nggak ada tempat buat iris-iris gitu ya teman-teman. Biasanya aku tuh ngirisnya di bawah, tapi ini karena lagi males aja duduk di bawah, jadi aku ngirisnya di sini. Ya namanya juga orang ngontrak ya teman-teman, jadi untuk tempatnya itu terbatas dan sempit, jadi ya disyukurin aja. Yang penting ada tempat buat berteduh gitu ya teman-teman. Doain aja semoga tahun depan itu udah bisa bikin rumah sendiri ya teman-teman. Ini tuh lagi mulai nabung gitu, tapi sebelum nabung buat rumah, ini aku mau nabung buat persiapan lahiran dulu. Nah ini tadi aku udah selesai iris-irisnya, terus ini aku mau mulai buat numis gitu ya teman-teman. Ini aku pakai minyak bekas gorengan yang tadi aku habis goreng tadi pagi. Jadi untuk minyaknya itu masih bagus gitu ya teman-teman, masih kuning, masih 1 kali pakai.
Untuk harga minyak sendiri masih mahal ya teman-teman, belum ada tanda-tanda penurunan gitu. Makanya untuk minyak aku usahakan untuk diirit-irit ya teman-teman. Terus ini untuk baksonya mau aku tumis. Ini aku pakai api kecil aja biar nggak gosong gitu untuk bawang merah bawang putihnya. Selanjutnya ini aku mau masukin sayurannya, ada wortel sama jagung. Jadi hari ini aku masak cuma satu menu aja teman-teman. Ini juga nggak terlalu banyak juga, jadi cuma ngabisin stok aja. Selanjutnya aku mau masukin garam, terus kaldu bubuk sama gula pasir. Pokoknya masak simple aja sesuai stok yang ada di kulkas ya teman-teman. Alhamdulillah aku sekarang setiap kali belanja itu jarang banget yang namanya buang sayuran gitu teman-teman. Jadi semaksimal mungkin aku masak dan aku olah gitu. Ini selanjutnya aku kasih kecap, jadi untuk kecapnya dikit aja karena aku tuh nggak punya sauri. Nah ini alhamdulillah untuk tumisannya udah mateng, terus mau aku taruh di piring ya teman-teman. Ini piring yang kemarin aku beli pas sebelum lebaran gitu. Nggak kerasa udah sampai di akhir video. Terima kasih untuk kalian yang udah selalu nonton video aku. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk follow IG aku @rizkykartikasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.